Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dorcas Jami, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Nusa Tenggara Timur, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya akan membuat sebuah video dengan pembahasan tentang surat 2 Timotius sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar perjanjian baru 2. Baik, kita masuk ke pembahasan. Surat 2 Timotius merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya atau rekan sekerjanya, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan anak mentornya yang ia sangat kasihi, yang ditulis pada tahun sekitar 64-65 Masehi sesuai dengan tradisi yang ada. Surat ini merupakan sebuah surat yang sangat-sangat pribadi dan memuat pesan-pesan terakhir dari Paulus untuk Timotius anak didiknya, yang dimana juga merupakan sebuah surat yang berbeda. Karena apa? Karena surat ini dituliskan saat Paulus berada di penjara, dan dia dipenjarakan karena pemberitaan Injil, dan merupakan sebuah surat yang cukup sedih. Kenapa dikatakan sedih? Karena teman-teman pelayanannya meninggalkan dia, seperti Demas pergi ke Tesalonika. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-10. Maksud dan tujuan surat ini adalah Paulus ingin menerima panggilannya. Paulus ingin Timotius menerima panggilannya sebagai pemimpin, dan sebelum mengunjungi Paulus, Timotius diminta untuk menghadapi guru-guru palsu di Efesus. Kenapa Paulus inginkan Timotius untuk menerima panggilannya sebagai pemimpin? Karena sempat beredar stigma-stigma negatif yang Paulus dapatkan, sehingga banyak rekan sekerja Paulus meragukan panggilannya sebagai rasul. Paulus menyebutkan 2 orang nama, yaitu Figelus dan Hermogenes. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ke-15. Di sini cukup jelas bahwa Paulus ingin Timotius untuk tetap teguh pada pendiriannya, meskipun Paulus sering dipenjarakan karena pemberitaan Injil. Namun Paulus ingin memperteguhkan iman Timotius untuk apa? Untuk tidak meragukan panggilannya, meskipun banyak teman-teman rekan sekerja Paulus yang meninggalkan dia. Kita masuk dalam pembahasan relevansi. Jika kita bertanya, relevansikah surat 2 Timotius saat ini? Tentu sangat relevansi. Kenapa? Karena surat ini sangat membantu kita ketika kita memahami latar belakang konteks peristiwa saat itu, di mana bahwa meskipun Rasul Paulus berada dalam sebuah penjara yang mengalami sebuah penderitaan karena pemberitaan akan kabar baik, namun ia tetap memiliki hati untuk melayani, di mana ia tetap menulis surat ini. Untuk siapa? Untuk Timotius, seorang anak muda yang dipercayakan Paulus untuk menjabat sebagai gembala di Efesus. Tentu sekali lagi bukan suatu hal yang mudah untuk menjadi seorang muda yang dipercayakan sebuah pekerjaan yang besar. Namun dari sikap Paulus ini mengajarkan kita banyak hal, di mana sebagai orang Kristen saat ini yang mengikut Kristus, yang mengutuskan dirinya untuk Kristus, harus memiliki kepedulian meskipun dalam keadaan sesulit apapun. Seperti Rasul Paulus, tidak mementingkan dirinya sendiri, namun memiliki sebuah kepentingan untuk orang lain juga. Bagi dia, kemajuan pelayanan adalah sebuah target utama untuk kepentingan bersama dan untuk semua orang mengenal Yesus. Dan ini merupakan sebuah pelajaran penting untuk kita anak-anak muda saat ini, di mana anak-anak muda sekarang cenderung berpikir atau mementingkan dirinya sendiri atau individual dan bersifat serakah. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sebuah pola pikir yang benar, pemahaman yang benar, karena Yesus datang bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita semua. Dan tentu sebagai orang-orang yang memutuskan untuk mengikuti Yesus, kita harus memiliki pemahaman yang benar seperti Yesus dan juga Paulus yang meneladankan kehidupan Kristus. Kita harus menaruh kepedulian terhadap sesama. Kita harus menaruh kepedulian terhadap orang lain yang membutuhkan kabar baik, meskipun keadaan kita menjadi korbannya. Memang satu hal yang sangat-sangat sulit, tetapi sekali lagi, jika Yesus hidup dalam diri kita dan kita memutuskan komitmen kepada Yesus,
suatu hal yang membanggakan. Sebagai orang Kristen, tentu tidak terlepas dari sebuah penderitaan. Jika kita melihat ulang apa yang saya jelaskan terkait dengan konteks kehidupan atau konteks penulisan surat 2 Timotius ini, di mana surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus, yang dituliskan pada saat dia di penjara karena pemberitaan Injil, dan di mana dia ditinggalkan merasa kesepian oleh rekan-rekan sekerjanya karena dia dianggap sebagai pemberontak saat itu. Karena kehidupan Kristen saat itu bukanlah sebuah kehidupan yang menyenangkan saja. Kehidupan Kristen dianggap sebuah sekte atau pengajaran sesat. Jika kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kehidupan Kristen tidak terlepas dari namanya penderitaan dan penyangkalan diri. Kita harus menerima sebuah penderitaan itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita untuk saya dan saudara semua. Tentu penderitaan yang saya sebutkan adalah bukan penderitaan yang harus dipenjarakan, kita harus dihukum mati, kita harus disiksa dan lain-lain, bukan. Tetapi penderitaan saat ini yang saya maksud, mungkin itu adalah sebuah penderitaan yang kita alami, seperti contoh sederhana, kita melakukan segala sesuatu yang terbaik, seperti korbankan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan, kita luangkan waktu kita untuk doa pribadi, kita belajar untuk tetap mengampuni meskipun orang lain atau sahabat kita menyakiti kita. Tentu itu suatu hal yang menyakitkan, dan itu merupakan suatu penderitaan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Apapun itu, kita harus bisa meneladankan kehidupan yang benar. Kita harus bayar harga, dan kita harus menganggap penderitaan itu sebagai sebuah alat pemurnian untuk kehidupan kita menjadi lebih serupa dengan Yesus. Dan sekali lagi, bukan suatu hal yang mudah, tetapi dimulai dari komitmen, dimulai dari sebuah kemauan dan sebuah integritas diri kita masing-masing. Dan tentu kita bisa menghadapi ini, dan tentunya kita dipanggil untuk ikut menderita seperti Yesus yang telah menderita untuk kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya ini saja yang bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.